Ya silakan aja, gini aja. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan ya, kita buka dulu 1 atau 2. Nanti kalau mau japri ke saya silakan. Ya mau diskusi, mumpung kita bertemu di sini ya Pak. Saya senang. Nanti teman-teman yang isi materi, saya kalau ada yang mau diskusi tentang masalah atau apa silakan. Ya 1, 2 pertanyaan monggo. Tapi kalau nggak ada alhamdulillah. Ya terima kasih. Saya kenal di Nafas sudah agak lama, cuman itu saya praktekkan setelah ketemu Pak Bu. Saya praktekkan di rumah, ternyata akhir-akhir ini saya ketika mempraktekkan itu sering mual dan terasa ingin muntah, tapi tidak ada yang dimuntahkan. Kemudian istri saya itu seringkali bulu kuduknya berdiri merinding. Selama ini kok sering merinding. Apa itu vibrasi dari atau gimana? Karena saya masih tahu. Tapi yang dilakukan sudah sesuai dengan ini Pak ya. Apa? Ya, sesuai dengan tidak memodifikasi Pak. Karena ada yang dimodifikasi. Dulu saya tanyanya ke saya. Oh ya, awalnya saya modifikasi begini. Saya ingat ada pengaturan nafas. Jadi saya tahan di hati, kemudian saya keluar. Itu yang menyebabkan mual. Iya. Kalau yang ngikutin nafas sudah dipraktekkan belum? Awalnya saya ngikut nafas. Oh gitu, mual? Enggak. Terus yang kedua, Allah. Yang ketiga ini Pak, yang nahan nafas itu. Nahan nafas itu, yang ketiga itu. Jadi mual. Ya berarti pilih yang ikutin nafas saja Pak. Nanti tidak mual. Gitu Pak. Sesuai dengan SOP. Iya. Karena saya dengan teman-teman tanya terus karena aja itu merupakan proses katanya. Ya, sebenarnya agar proses itu lebih murni Pak, itu mengikuti nafas. Sebab kalau menahan itu ada sesuatu yang tertahan, itu reaksi tubuh itu tidak alamiah gitu loh Pak. Ketika kita ngikutin nafas ini kan alamiah, mutah ya mutah, merinding ya merinding. Tapi syaratnya harus ngikutin nafas, sehingga yang keluar itu memang betul-betul dari kepasrahan kita, bukan dari rekayasa ego kita. Menahan itu kan rekayasa ego kita. Siapa sih yang menahan? Kan akunya Pak. Nah timbulnya tidak terjadi kemurnian di dalam bikin nafas. Hanya dengan pasrah. Coba pasrah, mutah enggak? Ya, berarti ya coba dengan pasrah saja Pak. Kalau istri merinding-merinding itu juga mengikuti nafas atau menahan nafas? Saya masih tahap 1-2 Pak. Enggak masalah. Emang itu yang bagus Pak. Ikutin nafas sambil Allah. Nah, merinding itu biarin aja sampai hilang sendiri. Antum nuwun Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar nerima 3T1 yang ini tadi, dan bisa dipraktekkan di rumah dan bisa memberikan satu solusi kehidupan kita. Ya, tujuan hidup itu ya di dalam Quran sudah banyak disebutkan untuk menjadi orang yang beruntung, aflah, beruntung. Nah, bahasa Jawanya bejo. Baik, mudah-mudahan itu menjadi satu yang kita alami nantinya, menjadi orang-orang yang bejo beruntung.
Baik, waktu saya kembalikan ke Pak Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bur yang telah mengisi waktunya untuk acara wedangan malam ini. Untuk acara berikutnya kita adalah santai aja. Kalau mau sharing bersama-sama, monggo. Nanti kita bisa bareng-bareng. Pak Heru tadi mana Pak Heru? Pak Sarwo, ini permintaan Pak Heru katanya mau sharing gitu Pak. Mungkin nanti malam ini kan malam yang besok kan Pak Sarwo udah kembali ke Jakarta. Mungkin Pak Sarwo bisa biar kita lebih familiar gitu Pak. Ya sedikit aja. Jadi saya kok dengerin tadi ya. Ilmunya Pak Pur ini lebih banyak ilmu praktek. Ya, ilmu praktek yang langsung dipraktekin. Nah kalau materi di Allah yang di Jakarta, bukan yang dari Gus Muktason ya, maupun dari Ustaz Abu Irsyad, tapi yang murni dari materi di Allah yang dirumuskan oleh Pak Amdani, dosen Tauhid Al-Filsafat. Ini lebih banyak mengupas Allah itu apa, Allah itu siapa, Allah itu di mana, alam semesta itu apa dan untuk apa, manusia itu apa dan siapa. Itu yang diuplak-uplak. Nah kemudian ketika saya mendengarkan Pak Pur tadi menjelaskan, itu nyambung. Kalau digabung, pengetahuan tentang Allah dituntasin secara akli, tauhid tasawuf filsafat, kemudian dipraktekin ini, nyambung gitu Pak. Nyambung Pak. Jenengan lebih banyak ngupas prakteknya, tapi tentang Allahnya sendiri tidak banyak, karena jenengan dari basic psikologi itu. Dan di sini dituntasin gitu. Termasuk ayat-ayatnya lah ya di sana ya. Tapi prakteknya yang ini. Karena kalau sudah tidak ada wujud kecuali wujud Allah, itu wujud makhluk itu menjadi fana. Yang fana itu apa? Bukan makhluk menjadi Allah, tapi kesadarannya. Nah kalau kesadaran makhluk itu sudah fana, maka nafsu juga tidak ada. Pelakunya Allah kok. Pelakunya Allah kok. Semuanya itu ternyata apalnya Allah. Tapi posisi itu kalau akan terjadi kalau di dalam realitas diri kita itu sudah fana kesadarannya sebagai makhluk. Sarwa ini wis fana namanya. Karena ternyata sarwa itu hanya sebuah nama, dan nama sarwa itu ya itu merujuk pada yang hidup di dalam ini. Siapa itu? Ya dat itu. Nyambung nanti kalau dia ini. Gimana jadi kan sampun wonten buku nggih. Buku tentang niki. Nggih. Nah, nanti mungkin bisa kita kita bantu terbitkan. Saya juga terbitkan bukunya Gus Muktason. Ya. Tapi biasanya kita edarin di kalangan-kalangan tertentu. Jadi nyambung semuanya nyambung. Menurut saya bersinergi saling melengkapi. Jadi orang dikaitkan teori tentang Allah itu apa, siapa dan di mana, prakteknya ini. Nah, jadi nggak ada penentangan nanti. Tuk masuk. Penjaringan kuat di psikologi ini karena itu masyarakat modern itu harus diantar dengan bahasa itu. Kalau langsung kayak bahasa agama agak nanti larinya ke dogma Mas. Ke dogma, kalau ke dogma wangel Mas, dibongkar itu sulit. Karena doktrin. Tapi kalau kayak bahasa psikologi yang tidak terlalu berjargon agama itu malah gampang. Ini pengalaman saya di Jakarta gitu ya. Pengalaman saya nguplok-nguplok itulah ya. Karena background wartawan yang nguplok-nguplok gitu loh Mas. Bedah lah ya, bedahin gitu. Jadi nyambung semuanya. Saya. Insya Allah nanti kita rumuskan sehingga komunitas saya komunitas ini nanti menjadi kalau saya ada brosur ya sedikit sih. Jadi kalau motonya Joe Center itu membangun generasi yang berhasilkan tauhid. Dan juga termasuk sesuatu yang agak tidak umum karena membahas tauhid dari sisi psikologi gitu ya. Basicnya psikologi. Biasanya kan jargon agama. Tapi ujungnya kok juga fana.
Yang penting kan kesadaran kan ya, kesadaran. Gitu. Nah, saya sendiri di materi Allah ada yang kesana, tapi tekniknya agak berbeda, tapi ujungnya kesana juga gitu ya. Nanti ada rujukannya ke ayat juga gitu. Tentang An-Nur 35 bisa tentang Allah cahaya langit dan bumi, terus tentang setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, maka Allah bersemayam di atas aras. Nah, arasnya Allah itu di dalam manusia di mana? Itu masuknya gitu. Jadi banyak teknik-teknik itu. Kalau kemudian para jamaah itu mendapatkan informasi itu menjadi luas wawasannya, dan pengetahuan Allah sendiri karena dikupas dari sisi tansih dan tasbih, mulai dari Allah tidak, kemudian asma, af'al, sifat, itu menjadi clear sudah. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan tadi, jawab pertanyaan Bapak itu. Enggak pun lanjut, nanti tinggal urusan kita berdua Mas membuat satu rumusan ya Jakarta. Jamaah tinggal terima matangnya lah. Oh, enggak. Terima kasih Pak Sarwo. Semoga nanti untuk Zoojater dengan Pikir Napas bisa berkolaborasi, dengan bisa bersinergi. Kedepannya nanti kita bisa sama-sama kumpul Pak Sarwo sama Pak Setio. Tadi